Sabtu tanggal 16 April tahun 2022 Bapak Pendidikan penuh terobosan, Bapak Dr. Soleman Lende Dapa selaku Ketua Yayasan Tunas Timur bersama tim mengunjungi Desa Sangu Ate, Kecamatan Wejewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya guna mendiskusikan perencanaan pembangunan sekolah kepada kepala desa dan masyarakat di Desa Sangu Ate. Dalam diskusi perencanaan pembangunan sekolah yang akan didirikan oleh Bapak Pendidikan penuh terobosan, yaitu Bapak Dr. Soleman Lende Dapa, di Desa Sangu Ate tersebut direspon baik oleh Kepala Desa Julius Sangganata dan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan sekolah menengah kejuruan, Kepala Desa Sangu Ate Bapak Julius Sangganata mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Tunas Timur yang mau menata Kabupaten Sumba Barat Daya dengan membangun sekolah-sekolah di desa-desa terpencil. Khususnya di Desa Sangu Ate Bapak Julius Sangganata sebagai Kepala Desa mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Pendidikan penuh terobosan, Bapak Soleman Lende Dapa. Selaku Ketua Yayasan Tunas Timur, yang mau membangun sekolah menengah kejuruan di Desa Sangu Ate, dan sebagai Kepala Desa Bapak Julius Sangganata menyatakan siap mendukung penuh masyarakat yang menghibahkan tanahnya dalam pembangunan sekolah menengah kejuruan di Desa Sangu Ate. Menurutnya dasar dari sebuah perubahan wilayah adalah pendidikan yang akan membuat sumber daya manusianya semakin maju. Sekarang dari Yayasan Tunas Timur datang survei lokasi di Desa Ngate, kemudian masyarakat telah menghibahkan lokasi untuk pembangunan sekolah di sini. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak Desa? Baik, terima kasih atas kunjungan tim Yayasan Tunas Timur yang bisa hadir kurang lebih siang ini, bisa mendatangi masyarakat di Desa Sangu Ate dan membicarakan bagaimana menata wilayah ini. Dan salah satu hal yang menjadi keinginan daripada Yayasan Tunas Timur memajukan semua daerah yang mungkin terpencil sekalipun ya bisa dijadikan sebuah daerah yang nantinya kelak juga itu menjadi daerah yang punya kualitas. Dan ketika tim Yayasan Tunas Timur hadir pada hari ini dan bersama dengan masyarakat yang mempunyai lahan yang mau melepaskan, menghibahkan untuk mendirikan sekolah, kami atas nama pemerintah Desa Sangu Ate mendukung sekali. Karena dasar daripada sebuah kemajuan yaitu dia berdasar pada pendidikan. Jikalau saja pendidikan itu dia sudah morat-marit, maka perkembangan juga itu dia akan lambat datang atau kemajuan itu dia tidak akan tercapai atau tidak berhasil. Dengan kesenangan hati, ketulusan daripada keluarga di tempat ini, khususnya di Desa Sangu Ate Dusun 1, Kampung Petunuroe, yang berdekatan berhimpitan juga dengan SMP Negeri 2 Jawa Barat dan melepaskan lahan untuk mendirikan SMA atau SMK, maka hal ini kami dari pemerintah desa sangat mendukung sekali dan siap untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas, sehingga pada akhirnya apa menjadi keinginan, apa yang menjadi harapan daripada masyarakat di sini dia bisa tercapai. Dan juga tidak menutup kemungkinan kepada tim Yayasan Tunas Timur yang sudah mendatangi kami, ini bukan menjadi sebuah persoalan pribadi, sehingga bagi siapapun yang akan mendengarkan, membaca, bahkan mengikuti jejak daripada apa yang diwawancara hari ini, sehingga tidak menimbulkan sebuah pemikiran-pemikiran yang keliru, sehingga tidak membawa kepada hal-hal yang memang sudah tidak sesuai lagi dengan dunia pendidikan. Kehadiran tim Yayasan Timur pada hari ini hanya berada pada pendidikan, tidak ada hal-hal lain yang terkandung di dalam, sehingga kami pemerintah desa, kami tidak menginginkan pemikiran-pemikiran lain selain daripada yang berhubungan dengan pendidikan. Sehingga sekali lagi kami sebagai pemerintah desa sangat bersenang hati sekali ketika ada kunjungan seperti ini dan telah memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diresponi apa menjadi harapan mereka untuk
mendirikan sekolah SMA atau SMK. Sehingga pada akhirnya kalau bisa dalam pertolongan Tuhan itu sekolah ini dia bisa boleh beroperasi pada tahun ini. Adapun masih sekian banyak hal yang akan digumuli demi terlaksananya proses belajar mengajar. Dan hal ini ya sangat kami butuhkan topangan bagi setiap siapapun untuk memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran demi kemajuan wilayah Desa Sanguate. Mungkin itu saja hal yang kami bisa sampaikan sebagai pemerintah desa. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan sekiranya pendidikan ini dia boleh terjadi betul kurang lebih pada tahun pelajaran 2022-2023. Sekian. Dalam perencanaan pembangunan sekolah di Desa Sanguate, Bapak Markus Billy Lede selaku tuan tanah dan sebagai masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Tunas Timur yang mau membangun sekolah di Desa Sanguate, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK yang kenyataannya belum ada di Desa Sanguate. Menurut Bapak Markus Billy Lede, dengan adanya SMK yang akan dibangun oleh Yayasan Tunas Timur sangat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anak mereka tidak lagi ke Waitabula namun bisa bersekolah di sekolah terdekat setiap desa, khususnya Desa Sanguate, sehingga Bapak Markus Billy Lede siap dan rela untuk melepaskan tanahnya ke Yayasan Tunas Timur demi kemajuan desa dan demi membantu masyarakat. Dari Yayasan Tunas Timur hadir datang survei lokasi, dan itu lokasi itu dari Bapak. Nah, kira-kira apa yang menjadi dasar Bapak berikan lokasi di sini? Terima kasih banyak atas pertanyaan seperti itu. Ya, kami sebagai masyarakat Sanguate sangat membutuhkan sekali bahwa ketika ada salah satu pengusaha yang memang bisa membawakan kami dalam membangun salah satu sekolah, karena kami sangat jauh sekolah juga di sekitar wilayah Sanguate juga. Sekolah yaitu SMA, karena banyak yang memang ke Waitabula, bahkan ada yang tidak mampu, akhirnya dia tinggal anak di sekolah. Nah, dengan adanya sekarang pengusaha yang bisa membawa kami dalam membangun salah satu bangunan sekolah, ya kami akan mau melepas lokasi. Nah, bagaimana komitmennya nanti ke depan setelah ini sekolah ini dia berdiri, Pak? Ya, komitmennya ya seperti bagaimana rencana untuk prestasi anak ke depan, itu tujuan seperti itulah. Kemudian harapannya apa nanti? Ya, harapan ya dalam wilayah itu membangun Oke, siap. kemajuan dalam arti. Dalam perencanaan pembangunan sekolah menengah kejuruan tersebut, Bapak Pendidikan Penuh Terobosan, Bapak Dr. Soleman Lende Dapa, selaku Ketua Yayasan Tunas Timur, juga menyampaikan provisiat kepada masyarakat Sanguate yang siap memberikan tanahnya 4 hektar dalam pembangunan sekolah menengah kejuruan di Desa Sanguate. Menurut Bapak Pendidikan Penuh Terobosan, Bapak Dr. Soleman Lende Dapa juga menyampaikan persiapan yang akan dilakukan yaitu proses administrasi sehingga SMK akan segera dibangun dan mempersiapkan tenaga guru dan siswa sehingga kegiatan belajar mengajar secepatnya sudah terlaksana di Desa Sanguate. Bagaimana respon Pak Dr. Soleman dengan keinginan dan niat tulus masyarakat di sini, yaitu keempat tokoh masyarakat di sini di Desa Sanguate yang telah dengan segala ketulusan melimpahkan tanah 4 hektar untuk membangun SMA atau SMK di Desa Sanguate seperti yang disampaikan oleh Bapak Desa tadi. Ya, terima kasih. Saya meresponi apa yang masyarakat sampaikan pada hari ini. Saya turun langsung dengan tim, dan yang kedua, setelah melihat lokasi, saya merasa puas dan lokasinya memenuhi syarat untuk mendirikan satu pendidikan menengah di tempat ini. Dan selanjutnya adalah kita setujui apa yang diusulkan oleh masyarakat untuk kita mendirikan satu SMA atau SMK di tempat ini. Namun bentuknya itu SMA atau SMK, kita harus melakukan kajian, kita harus melakukan studi kelayakan dan rencana induk pengembangan sekolah sesuai dengan Permendikbud 36 2014. Nah, sehingga nanti waktu sekolah ini didirikan betul-betul bisa
berkelanjutan, baik itu secara siswanya, tenaga pendidiknya, tata usahanya, dan akses-akses layanan yang lainnya di tempat ini. Yang kedua, saya juga memberikan propesiat yang tinggi kepada masyarakat. Di tengah-tengah SPD sekarang juga semakin sulit masalah tanah, ya. Kita tahu bahwa setiap meter persegi itu ada nilainya. Ini mereka melepaskan tanah yang sekian hektar bukan hal yang gampang. Karena itu saya memberikan propesiat yang tinggi untuk masyarakat Desa Sanguate di tempat ini untuk pendirian pendidikan sekolah menengah di tempat ini. Yang ketiga, saya percaya kalau masyarakat sudah mau dan Tunas Timur sudah menyetujui untuk itu, tinggal sekarang prosesnya, yaitu tenaga guru dan pembangunan sekolah secara darurat mungkin dalam waktu dekat, sehingga proses KBM-nya bisa betul-betul bisa berjalan dalam tahun pelajaran 2022-2023 yang akan datang, sehingga apa yang merupakan keinginan dan kerinduan masyarakat sini bisa terjawab. Saya pikir itu. Lalu persiapan-persiapan apa yang harus dipersiapkan baik masyarakat dan ketua yayasan demi lancarnya proses KBM ke depan? Satu, administrasi. Masyarakat yang menghibahkan tanah ini harus segera mungkin untuk melepaskan, membuat surat penyerahan atau surat penyerahan pelepasan atas hak tanah di tempat ini kepada Yayasan Tunas Timur, dan selanjutnya Yayasan Tunas Timur akan memproses secara administrasi ke pertanahan untuk mendapatkan legal standing yang kuat tentang tanah. Yang kedua, kita akan segera membentuk panitia pembangunan sekolah di tempat ini, yang nanti pada akhirnya mereka berfungsi untuk mulai dari administrasi, rekrutmen peserta didik, guru, dan termasuk panitia pembangunan gedung sementara yang kita akan lakukan dalam tahun ini. Dan yang ketiga, untuk poin kedua tadi ini, kita tahu sama-sama yang namanya civil society atau masyarakat madani. Jadi sekolah ini bisa berjalan kalau sepakatnya tiga hal ini, yaitu masyarakat madani atau civil society ini harus bersatu, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, tadi pemerintah dalam ini Bapak Kepala Desa sudah ada sendiri beberapa aparatnya, kemudian masyarakat yang menghibahkan tanah itu ada, nah, tinggal sekarang swasta, katakan swasta dari Yayasan Tunas Timur yang akan saling berkontribusi sehingga pembangunan gedung sementara ini bisa berlangsung secepatnya dan proses-proses yang lain bisa berlangsung ke depan. Tanpa tiga tungku ini, masyarakat, pemerintah, dan swasta, kalau tidak berjalan dengan baik, maka sia-sia apa yang kita bicarakan pada hari ini. Ya, kita coba lari sedikit dari sini Pak Dokter, bahwa ada pernyataan-pernyataan masyarakat yang mengatakan bicara tentang kuantitas dan kualitas. Kira-kira apa yang menjadi pandangan Bapak sesungguhnya berbicara tentang regulasi, tentang pendidikan, sehingga menjadi pemahaman umum, sehingga masyarakat memahami betul bahwa sekolah itu kenapa harus dinding, kenapa tidak langsung permanen, bicara kelayakan supaya coba digambarkan. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa ini, menurut pandangan saya adalah untuk daerah pemekaran seperti Sumber Barat Daya, kemudian masyarakat yang kurang lebih 400.000 ini, kemudian berbagai macam keterisolasian yang ada di Sumber Barat Daya, maka yang paling utama adalah harus mengutamakan membangun kuantitasnya, jumlahnya dulu. Sekolah itu harus dibangun di semua kampung-kampung, dusun-dusun, dan desa-desa. Tujuannya apa? Kita harus mendekatkan akses layanan, pemerataan akses layanan bagi semua. Karena kalau tidak, kita ingat persis bahwa strategi penanggulangan kemiskinan hanya dua strategi. Satu, menurunkan beban pengeluaran masyarakat, dan yang kedua, menaikkan pendapatan masyarakat. Nah, kalau sekolahnya semua di Wetabula, harus bermutu taruh di Wetabula, taruh di ibu kota kecamatan, karena ada hal yang terganjal di sini, karena mereka yang tinggal di kampung-kampung seperti ini, mereka harus pergi sekolah ke Wetabula. Nah, high cost mereka, biaya sangat tinggi, transportasi, sewa kamar kos di sana, makan minum, biaya kunjungan orang tua, biaya pulang kampung, dan biaya-biaya lain yang akan sangat tinggi.
kadang-kadang lebih besar biaya operasional untuk mereka tinggal di Wetabula dibanding dengan uang sekolah. Tetapi kalau sekolah didekatkan di kampung-kampung, maka kita mencegah angka putus sekolah, kita mencegah juga angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, indeks pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah akan semakin baik di SPD. Karena itu, tidak ada cara lain dan strategi lain, yaitu pendekatan akses layanan merupakan hal yang paling hakiki, sehingga orang-orang yang tinggal di kampung-kampung seperti di tempat ini ya, akan mendapatkan akses pelayanan, mendapatkan pemerataan pendidikan, sehingga mereka punya beban pengeluaran masyarakat sini menjadi turun. Otomatis mereka juga bisa memikirkan hal-hal yang lainnya. Nah, begitu ya. Saya pikir itu.